ya pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa agar apa yang kita lakukan atau agar kegiatan kita pada hari ini mendapat bermanfaat. Ayo silakan ketua kelas pimpin doa. Terima kasih Pramadika. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Romaina Fatia, hadir. Desma Surmaningsih, hadir. Denya hadir. Muhammad Kia, hadir. Makbul Yasin, hadir. Muhammad Mulyara, hadir. Meratul Fashiha, hadir. Lucy, hadir. Parsa, hadir. Siska, hadir. Raisya, hadir. Rani, hadir. Amira, hadir. Chandra, hadir. Yusril, Habib, Habib Rahim, Zakia, hadir. Isa, hadir. Muhammad Torik, hadir. Pramadika, hadir. Fatimah Zahra, hadir. Rayyan, hadir. Akbar, hadir. Safa, hadir. Sudah ya? Semua sudah hadir? Sudah. Oke. Jadi ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas atau materi kita apa? Tentang teks berita. Betul sekali. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang teks berita. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Ada berapa unsur di dalam teks berita? 6. Ada 6. Ya, biasanya disingkat apa? Ya, benar. 5W plus 1H juga benar, adik Simba juga benar. Apa? Apa aja yang ada di dalam keenam unsur itu? Apa? Di mana? Ya, apa? Di mana? Kenapa? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Adik Simba. Oke, jadi itu ya, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk pertemuan hari ini, kita masih di dalam materi teks berita, tapi hari ini kita akan menelaah unsur
menelaah unsur. Kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Sebentar, kita tunggu PowerPoint-nya dulu. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar teks berita apa saja unsurnya dan bagaimana menyimpulkan, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Kalian tahu enggak berita yang lagi viral sekarang apa? Ada enggak? Apa yang kalian tahu, berita apa yang pernah kalian tonton? Ferdi Sambo, Lesti Kejora, ya, KDRT-nya Bilar. Apa lagi? Kanjuruhan, tahu tragedi Kanjuruhan enggak? Yang sepak bola itu. Ya. Ada suami yang bunuh istri. Ya, yang paling viral sekarang ada anak kecil pulang ngaji terus ditusuk. Itu berita yang lagi viral sekarang. Jadi itu teks berita yang pernah kalian tonton, itu ada di televisi. Jadi sarananya ada di televisi. Di mana aja kalian bisa menemukan berita? Di TikTok. Ya, ada koran. Ada, ya, di Google juga ada. Majalah, TV, radio, Facebook, banyak sekali sumber kalian. Jadi hari ini kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi. Ada berapa strukturnya? Ada 3. Coba baca struktur teks berita, Patim. Itu yang di depan. Struktur teks berita. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari atas judul, kepala berita, lead, tubuh berita, dan ekor berita. Ya, jadi itu struktur teks berita yang menjadi, kasih tepuk tangan dulu. Jadi ini ya, jadi struktur teks berita itu adalah struktur yang membangun teks berita sehingga teks itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi di sini sudah dipaparkan struktur teks berita terdiri atas judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, ini dia. Jadi struktur teks berita ini seperti piramida terbalik. Jadi yang paling atas itu susunannya dari yang paling banyak informasinya sampai mengerucut ke bawah menjadi kecil berisi informasi yang kurang penting. Jadi struktur yang pertama ada judul. Judul ini adalah bagian yang terpenting di dalam sebuah berita. Jadi dengan membaca judulnya saja biasanya kita langsung tahu, oh berita ini ternyata tentang ini. Atau anak pulang mengaji ditembak oleh seorang pemuda. Nah, dari judulnya aja kita sudah tahu, oh ternyata isi beritanya akan seperti apa. Kemudian setelah judul ada kepala berita atau lead. Jadi di kepala berita itu berisi informasi penting yang memuat unsur-unsur berita tadi, adik Simba atau 5W plus 1H. Kemudian setelah kepala berita ada tubuh berita. Tubuh berita ini berisi informasi penting juga, tapi dia penjelasan dari kepala berita. Kemudian bagian ekor, di bagian ekor ini hanya sebagai pelengkap. Jadi dia berisi informasi yang
kurang penting. Jadi nanti kalau kalian membaca sebuah berita cukup baca atasnya saja, kadang-kadang sudah mewakili semua informasi yang ada di situ. Ini contohnya. Ini adalah salah satu contoh berita. Kemudian ini sudah ada strukturnya. Judulnya di atas. Kemudian ini apa yang ini? Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Bu Guru minta Makbul Yasin baca beritanya. Akibat dingin, sebuah rumah hangus terbakar Dilalap si jago merah. Terus. Jago merah, ya. Kejadian tak terduga terjadi di sebuah komplek perumahan Geria Jaya di Bekasi kemarin malam jam 10.14. Iya. Rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Untungnya saat kejadian sang pemilik rumah Pak Andi sedang tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istri sedang pulang kampung. Dalam musibah itu Pak Andi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 800 juta, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah dan surat-surat tanah miliknya. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari tetangga sekitar Pak Andi, api berhasil dipadamkan setelah beberapa jam melalap rumah di komplek Geria Jaya. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi ini salah satu contoh teks berita. Ini teks beritanya. Kemudian judulnya apa kira-kira Nisa? Ini judulnya apa? Nisa? Itu judulnya di atas loh. Nah, kemudian Parsa, kira-kira kepala beritanya apa? Coba bacakan Bu Guru. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di sebuah komplek perumahan Geria Jaya di Bekasi kemarin malam jam 10.14 WIB. Rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Jadi ini berisi kepala berita. Kira-kira kita lihat unsur-unsur berita di dalamnya ada enggak? Unsur yang pertama apa? Apa yang terjadi? Sebuah rumah hangus terbakar. Siapa yang mengalami kejadian itu? Di mana? Kenapa kebakaran itu bisa terjadi? Ya, itu. Jadi di situ sudah ada unsur adik simbanya ya. Kemudian yang struktur selanjutnya setelah lihat adalah tubuh berita. Coba Fatia bacain Bu Guru tubuh berita di dalam berita ini yang mana? Untungnya saat kejadian sang pemilik rumah Pak Andi sedang tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Dalam musibah itu Pak Andi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 800 juta, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah dan surat tanah miliknya. Di paragraf kedua ini adalah struktur dari tubuh berita. Kemudian yang struktur terakhir adalah ekor berita. Coba Torik baca ekor beritanya di dalam teks berita ini. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Udah, terus. api berhasil dipadamkan setelah beberapa jam melalap rumah di komplek Geria Jaya. Betul, saya kasih tepuk tangan. Jadi itu, ada yang ingin kalian tanyakan nggak tentang struktur berita ini? Paham? Paham. Siap, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nih, yang pertama ini strukturnya ya.
Yang pertama adalah judul. Struktur yang pertama adalah judul. Siska, Bu Guru, minta tolong anakku bacakan judul itu apa sih? Siska. Terus. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita pada teks berita. Judul biasanya memuat tentang kejadian yang dibahas atau disampaikan. Nah, betul sekali. Jadi judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Pada teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang dibahas atau disampaikan. Jadi judul ini adalah sesuatu yang mewakili keseluruhan di dalam teks berita. Kemudian Rani, apa itu kepala berita? Adalah pembuka berita berisi unsur 5W, 1H yang dijabarkan secara singkat, padat dan menyeluruh. Lead berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Jadi struktur selanjutnya adalah kepala berita atau lead. Jadi di dalam lead atau kepala berita itu berisi unsur-unsur berita yang memuat 5W plus 1H. Dan kepala berita ini adalah bagian yang sangat penting di dalam sebuah teks berita. Kemudian struktur selanjutnya, Ryan baca, tubuh berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitahukan. Tubuh berita berisi penjabaran dari gagasan berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why, mengapa, dan how. Atau bagaimana ya? Jadi tubuh berita merupakan kelanjutan dari kepala berita. Jadi di dalam tubuh berita berisi penjabaran dari gagasan berita, atau penjabaran itu biasanya berupa unsur why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi di situ. Struktur yang terakhir adalah ekor berita. Muhammad Kian, ekor berita itu apa? Ekor berita berisi hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Misalnya, daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan. Jadi ekor berita ini adalah hal-hal lain yang jika hilang itu tidak apa-apa. Jadi bisa dibilang di ekor berita ini dia hanya sebagai pelengkap saja. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Kalau tadi sudah struktur, sekarang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam teks berita yang pertama adalah bahasa baku. Akbar, apa itu bahasa baku, Akbar? Bahasa standar atau baku menjadi penghubung pemahaman banyak kalangan karena bahasa baku dimulai dipahami oleh masyarakat umum. Baca baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Jadi kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan. Kata baku itu biasanya kalian temukan di dalam kamus. Kemudian penggunaan kata baku ini umumnya sering digunakan atau dipakai pada kalimat resmi. Misalnya ketika kalian berpidato, kalian berceramah, atau kalian berada di dalam situasi formal. Jadi ini contoh kata baku. Abjad. Abjad ini adalah kata baku. Kalau yang baku pakai D, kalau pakai T dia tidak baku. Sama kayak aktif. Dia pakai bukan pakai P. Jadi ini kata bakunya. Jadi nanti ketika kalau kita berbicara mungkin tidak akan terlihat. Tapi kalau kita menulis itu akan terlihat sekali dia kata baku atau tidak. Sama kayak apotek. Apotek adalah kata baku. Apa yang tidak baku? Apotik. Masih ada enggak yang kalian dengar bilang apotik? Nah, jadi itu tidak baku. Jadi usahakan kalau kalian menulis itu harus menggunakan kata baku, kecuali kalian menulis surat pribadi baru boleh. Jadi kalau di suatu forum atau keadaan formal atau resmi
diusahakan harus menggunakan bahasa baku. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah kalimat langsung. Sapa? Kalimat langsung itu apa, Sapa? Kalimat langsung adalah kalimat bicara yang terus kembali beberapa adanya penulisan kalimat langsung menggunakan tanda kutip. Contoh, saya harus berlatih lebih giat agar bisa memenangkan lomba, ujar Rina. Lanjut, Raisa. Kalimat tidak langsung apa, Raisa? Tanpa mengurangi. Udah kelihatan ya? Intinya. Udah, stop deh sampai situ. Lanjut, Lucy. Contohnya. Oke, jadi itu adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang biasa digunakan di dalam teks berita. Contoh kalimat langsung, saya harus berlatih lebih giat agar bisa memenangkan lomba, ujar Rina. Kemudian kalimat tidak langsungnya, jadi ciri kalimat langsung itu dia menggunakan tanda petik, 2, diapit oleh tanda petik. Kemudian apa kalimat tidak langsungnya? Kalimat tidak langsungnya adalah Rina mengatakan bahwa ia harus berlatih lebih giat agar bisa memenangkan lomba. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga, ada konjungsi bahwa. Zakia, apa itu konjungsi bahwa, Zakia? Apa fungsinya? Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk perubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, konjungsi bahwa ini di dalam teks berita dia berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya atau biasanya digunakan untuk mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Coba kalian perhatikan kalimat yang tadi. Nah, kalimat langsungnya, saya harus berlatih lebih giat agar bisa memenangkan lomba, ujar Rina. Nah, kalimat tidak langsungnya di sini ada dia menggunakan konjungsi bahwa. Rina mengatakan bahwa, nah ini dia konjungsinya, bahwa ia harus lebih giat agar bisa memenangkan lomba. Kemudian penggunaan konjungsi kronologis atau temporal. Coba, siapa yang belum? Fasiha, konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi yang bermakna kronologis, temporal atau penjumlahan seperti kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi tersebut berhubungan dengan pola penyajian berita yang pada umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Di dalam teks berita itu biasanya dia menggunakan pola urutan waktu dan kata-kata ini biasa sering digunakan di dalam teks berita. Kemudian ada keterangan waktu. Chandra. Jadi keterangan waktu di dalam teks berita itu juga sangat diperlukan ya untuk melengkapi unsur-unsur berita berupa kapan dan di mana. Kemudian kata kerja mental Diki. Apa kata kerja mental Diki? Contoh kata kerja mental seperti mengatakan, menjelaskan, menyebutkan, memikirkan, mengkritik, mengutarakan, membantah, menolak, dan berkelit. Ini kata kerja mental. Kata kerja mental itu hasil pemikiran kalian. Hasil pemikiran dari seseorang ya. Di sini ada mengatakan, menjelaskan, menyebutkan, memikirkan, mengutarakan, dan lain sebagainya. Jadi sekarang Bu Guru akan membagi kalian
menjadi beberapa kelompok. Bentar. Jadi Bu Guru akan bagikan LKPD. Coba mana kelompoknya Dudo sama kelompok masing-masing dah coba. Satu kelompok 4 atau 5 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Iya. Enggak ya? Pindah aja bangkunya ke sini enggak apa-apa. Baca aja, Ca. Jadi sekarang setiap kelompok coba sama kelompok masing-masing. Mana kelompokmu Akbar? 4. Yang laki-laki satu kelompok 4 orang. Akbar. Ini. Satu kelompok 4 orang. Nih ya. Biar semua dapat kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan Bu Guru berikan LKPD. Ini LKPD-nya. Di sini nanti di LKPD ini kalian tulis nama kelompoknya. Kemudian judul berita yang kalian dapatkan apa di dalam kelompok itu, kemudian strukturnya. Ingat strukturnya ada kepala berita, tubuh berita sama ekor berita. Nanti kalian tulis di sini. Kemudian kalian tempel beritanya. Nanti Bu Guru akan kasih potongan-potongan berita. Sekarang setiap ketua kelompok satu yang ini maju. Jadi nanti kalian akan maju dan dapat amplop sesuai nomor yang keluar. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu kelompok berapa, Yan? Oke. Kamu nanti ambil sesuai, ambil. Buka. Kamu dapat nomor berapa? 2. Ambil amplop nomor 2, Ryan. Nih, ambil yang ini ya. Nanti tinggal ditempel. Ambil lemnya 1 nih. Kelompok 2. Kian. Oke. Nah. Ke nomor berapa? 3. Ambil amplop nomor 3, kemudian kamu tempel di sini. Lem. Kelompok 3. Muhammad Kiam Santang. No, keluar. Kamu dapat nomor berapa? 1. Oke. Lemnya. Oh iya. Oke, lemnya. Oke, ditempel ya. Kelompok 4. Fatia. Boleh. Tuh, lama keluar nih. Nah, dapat nomor berapa? Nomor 6. Ambil amplop nomor 6. Mau kertas warna apa? Pink? Lemnya anakku. Kelompok 5. Tergantung amal ibadah. Nah, buka Fatih. Oke, ambil amplopnya. Mau ambil kertas yang mana nih? Kelompok terakhir. Parsa. Amplop terakhir nomor 4. Mau kertas yang mana apa? Oke. Jadi
Sekarang silakan kalian buka amplopnya. Kemudian kalian tempel yang ini dulu, strukturnya dulu. Di sini ada struktur berita. Yang ini. Kelihatan nggak? Struktur berita. Kemudian nanti setelah kalian menulis struktur berita, kalian menempel struktur berita, kalian kerjakan yang di belakang ini. Yang di belakang ini adalah kaidah kebahasaan. Misalnya, kebakuan bahasa atau kata baku. Kata baku yang kalian temukan di dalam teks berita yang kalian dapat di amplop itu apa saja. Kemudian kalimat langsung yang ada di situ apa? Kata kerja mentalnya apa? Konjungsi temporal apa? Sama keterangan waktu itu aja. Sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ada? Oke, sip. Silakan dikerjakan. Di sana? Apa? Judulnya ini, guru. Yang mana? Judul sana di judul. Guru belum. Tempel. Guru belum coba. Begintu ya, Bu Guru. Guru jangan jadi kincu. Ipang. Masa sih? Bu Guru, Pribadi. Bu Guru, Yumit nempel ya. Ya ini kan. Boleh balik mah. Aku di lembut mah kirim dengan bibir Bu Guru. Guru. Oh, ini doang Karena kopi. begitu ya. Enggak apa-apa, tempel begini aja. Ini kan di sini ya. Mana judulnya? Ya. Di sini sudah ada judul. Judulnya dulu ya. Hah? Tinggal ditempel. Ini, salah tempat menempel kan aku sayang. Ini di struktur. Hah? Enggak, ini udah betul. Hah? Ini untuk strukturnya. Di sini kamu nempel beritanya nih. Nih misalnya judulnya udah ditempel. Nggak apa-apa, begini aja. Di sini nanti ditulis strukturnya. Tadi strukturnya ada berapa? Misalnya kepala berita. Tulis kepala berita udah kamu tempel di sini bagiannya. Gimana? Oh, ya Allahu Akbar. Oke. Tulis dah. Tahu nggak nempelnya yang di mana? Oh, enggak betul dah ini betul. Cuma ini sedikit. Judulnya. Judulnya ditempel. Di sini aja. Coba. Nanti ditempel. Coba disusun lagi mana bagian-bagiannya yang tadi. Mana isi amplopnya? Ya aja. Amplop door prize. Cuma itu? Ya. Malam 4. Iya. Disusun deh. Tempel ya. Ngerti ya? Ada enggak yang belum dipahami? Ini kan ditulis, misalnya kebakuan bahasa, cari di sini bahasa baku kira-kira apa. Kalimat langsung di dalam teks ini ada enggak? Tinggal ditulis gitu. Tulis pakai pulpen aja. Ada? Udah ditempel belum ini? Udah. Nempel banget enggak? Jadi lupa. Jadi judulnya. Ini judulnya ditempel di paling atas itu. Di situ kan ada judul ya. Coba disusun lagi mana bagian-bagiannya. Isi amplopnya. Cuma itu. Atas ya. Banyakin aja lemnya biar nempel. Enggak apa-apa. Oke. Susun coba beritanya disusun lagi. Kira-kira mana yang jadi paling atas. Di sini dia judul anakku. Nah. Atasan lagi. Terus. Nah.
Sip. Oke deh, enggak apa-apa. Pakai link dong. Paling atas ya. Banyak kan ada lemnya biar nempel. Susun coba, beritanya disusun lagi. Kira-kira mana yang jadi paling atas. Sini jadi anak. Atasan lagi. Nah. Yang mana? Nanti kita presentasi di depan. Tinggal dibaca aja. Tinggal ditempel. Banyakin aja lemnya, enggak apa-apa. Makan mainan nanti. Banyakin aja lemnya, Chan, enggak apa-apa. Udah. Susun deh kira-kira ini. Kira-kira mana lanjutannya itu? Coba disusun kira-kira mana. Coba dibaca lagi, susun dia terus. Coba susun kronologinya kira-kira seperti apa, yang mana kira-kira duluan itu. Sudah bisa disusun sampai akhir. Biasanya ini tinggal disusun yang ini kira-kira. Tapi lampu di judul Iya. Kira-kira mana bagian judul? Sudah ditempel semua itu? Sudah. Oke, siap. Kepala berita. Nah, kepala berita, tubuh berita, sama ekor berita. Ini badan. Iya. Ekor.
Ya udah terserah yang mana aja deh. Ayo. Mati masa namanya Ayo. boleh Cepat. Tinggal ditempel. kita tahu ini Bu Guru kak. Iya, enggak apa-apa, tempel sudah kalau sudah yakin. Si Palang Si paling benar, mah. Dia benar. Ayo. Pede gurunya. Ini yang ini dilem. benar lihat. Ayo, ditempel. Apa? Kalimat langsung ini pira seke. Yang mana? Mun kalimat langsung pira tepetas. Kalimat langsung ada ndak kalimat langsung? Harus apa dong? Sakit tepetak ya? Mau rasa 1, 2, 3 kan? Go pira searana. Ya. Kata kerja mental. Ya, kata kerja yang mengungkapkan hasil pemikiran kayak ada kata memikirkan, menjelaskan. Kalau ada kata-kata itu tulis kalimatnya. Ada kata mengatakan, menjelaskan, menyebutkan, memikirkan, kritik. Itu ditulis sih. Kalau ada enggak kira-kira kata-kata yang itu di sini? Yang membantu. Jadi cari, coba cari. Udah, ada lagi enggak? Kalimat langsung ya. Kalau kata kerja mental tahu ya. Itu katanya. Kata kerja mental kalau ada kata itu berarti kamu tulis dia di sini. Karena ada kata menjelaskan. Udah, kamu tulis kalimatnya. Mengatakan Ada yang bisa semek gitu. Bisa ya? Panas? Jam-jam terakhir memang panas ya. Diminta melakukan pemeriksaan menunjukkan adanya penghinaan.
Panjangin aja. Oh ya udah kan. Panjangin aja lemnya. Tinggal satu ya. Tentukan mana yang kepala beritanya terus. Kepala berita, tubuh berita kira-kira yang mana, kemudian ekor berita kira-kira yang mana. Kenapa? Nggak apa-apa, taruh aja. Ayo, tinggal tempel aja. Terus setelah itu kaidah kebahasaannya ya. Bahasa baku, bakunya. Kata baku kira-kira di situ yang sering mana kira-kira? Kebun. Boleh. Kebun. Bukan itu nama daerah. Kebun. Kebun. Sudah kaidah kebahasaannya. Sudah. Ya sudah selesai ada enggak? Hah?
Konjungsi temporal. Ayo segera, konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu biasanya tentang kronologis. Di situ ada contohnya tuh. Ada kemudian, ada setelah. Kalau ada kata yang itu, kalian tulis sama kalimatnya. Yang kata kerja temporal. Kita coba buat menampilkan. Coba kalian baca di depan, kalian presentasikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kalian tulis.
yang sudah kalian temukan di dalam teks berita yang sudah kalian tulis ada enggak? Yang sudah selesai? Sudah selesai? Kita kalau sudah selesai, kelompok yang sudah selesai, Bu Guru akan minta maju untuk memaparkan hasil atau temuan kalian di dalam teks berita itu. Strukturnya dan kaidah pembahasannya. Terus. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan struktur teks berita dan kaidah pembahasan. Terus. Struktur teks berita yang pertama. Judul berita, Kemendikbud minta pelajar memanfaatkan medsos termasuk TikTok. Nah, terus. Struktur teks berita yang kedua, kepala berita. Terus. Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Ristek Anang Ristanto mengatakan para pelajar perlu menggunakan media sosial sebagai ruang belajar baru selain sekolah. Hal itu lantaran metode belajar yang ada saat ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Oke. Terus lanjut. Kami mengajak kepada teman-teman pelajar maupun mahasiswa, jadi kita belajar tidak hanya di sekolah, tetapi kita juga perlu memanfaatkan media-media ini, termasuk media sosial dan media digital lainnya. Kata Anang dalam jumpa Parsel Kemendikbud Senin 24 Oktober. Lanjut. Oke, tubuh berita. Terus tubuh berita. Pelajar dapat melakukan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan teknologi. Terus. Kemendikbud pun kini tengah menjalin kerjasama dengan startup Serius. platform media sosial yakni TikTok untuk dapat memperluas media belajar anak. Nantinya para pelajar bisa menggunakan TikTok untuk mendapat Terus. literasi melalui konten-konten kreatif yang diproduksi oleh sejumlah kreator. Terus. Pelajar dapat tetap menerima ilmu meski sedang berselancar di media sosial sekalipun. Tentu banyak sekali materi ajar yang kita publikasikan dan tentu ini nanti juga bisa kita kerjasamakan dengan TikTok tutupnya. Sudah, sekian. Kaidah kebahasaannya belum? Ya. Kaidah kebahasaannya. Mulai dari kata baku. Kaidah kebahasaan, kemampuan bahasa, metode, teknologi, kreatif, program, dan diproduksi. Selanjutnya kalimat langsung. Tidak hanya di sekolah, tetapi kita juga perlu memanfaatkan termasuk media sosial dan media digital lainnya. Mungkin juga yang perlu kita kembangkan inovasi kita untuk
Selanjutnya batas kerja mental. Anak-anak menjelaskan di era serba teknologi saat ini, belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan teknologi, termasuk media sosial. Selanjutnya kondisi temporal. Tidak ada kondisi temporal dalam kita ini. Selanjutnya rencana waktu. Kata anak dalam jumlah Senin 24 Oktober. Udah? Oke, kasih. Oke, terus sekian dulu. Sekian dari kami. Kasih tepuk tangan dulu. Sudah lagi. Jadi tadi kelompoknya Ryan, Yasin, Diki, sama Torik sudah memaparkan atau mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan dari berita yang didapatkan. Karena tadi yang laki sudah, sekarang yang perempuan. Fatim, ayo maju. Ayo, lanjut. Salam dong. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Yang sudah diam. Terus Kami baca. dari kelompok 5 akan Mempresentasikan. Terus mempresentasikan struktur. struktur berita. Oke, judul beritanya. Judul berita: Kemendikbud meminta pelajar memanfaatkan medsos untuk medsos termasuk TikTok. Oke. Baca sampai akhir, Cah. Kepala Nanti baca kaidahnya terus. Jakarta CNN. Jakarta CNS Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kemendikbud Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Riset meminta para pelajar untuk menjalankan program edukasi melalui media sosial, salah satunya TikTok. BLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Riset Anang Istanto mengatakan para pelajar perlu menggunakan media sosial sebagai ruang belajar baru selain sekolah. Hal itu lantaran metode belajar yang ada saat ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat, khususnya generasi milenial dengan generasi Z. Kami mengajak kepada Yang lain dengerin temanmu presentasi di depan ini. Tetapi juga perlu memanfaatkan media-media lain termasuk media sosial dan media digital lainnya, kata Anang dalam konferensi di Kemendikbud. Oke, lanjut ke kaidah kebahasannya. Terus, pasti. Ya. Nantinya para pelajar bisa menggunakan TikTok untuk mendapatkan literasi melalui konten-konten kreatif yang diproduksi oleh sejumlah kreator. Oke. Ini mungkin yang perlu kita kembangkan inovasi kita untuk memanfaatkan media-media yang ada di kita. Terus. Ujar Anang. Terus. Itu sudah. Konjungsi waktunya. Keterangan waktu. Keterangan waktu. Kata Anang dalam jumpa pers di Kemendikbud Senin 24/10. Oke.
Judul berita, bocah SD di Cimahi tewas ditusuk usai pulang mengaji. Bandung, CNN Indonesia. Kepala berita, bocah berusia 12 tahun menjadi korban penusukan di sekitar kebun kopi Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat usai pulang mengaji, Rabu 19 Oktober malam. Korban yang masih duduk di kelas 6 SD itu pun tewas karena luka yang dideritanya. Semalam, kurang lebih pukul 19 WIB, kami mendapatkan informasi dan telah melakukan pengecekan telah terjadi dugaan adanya penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kata Kasat Reskrim Polres Cimahi Ajun Komisaris Rizka Fadila Kamis 20 Oktober. Sementara itu, Ketua RT nomor 06 Kelurahan Ciberem Asep Dian menyebut korban ditusuk oleh orang yang tidak dikenal saat pulang mengaji. Dari Lembaga Pendidikan Agama Islam At-Taqwa, korban sempat jalan bersama teman-temannya. Korban lalu berpisah dan pulang sendiri menuju rumahnya hingga ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Kemungkinan besar penusukan di dekat Korenggang Sepi, katanya. Polisi masih mengumpulkan sejumlah keterangan dan mengecek tempat kejadian perkara guna mengetahui pelaku penusukan. Barang bukti berupa rekaman CCTV turut dicek. Polisi juga belum mengetahui motif penusukan. Pendalaman akan terus dilakukan. Tentunya kami dari pihak kepolisian baik Polres maupun Polsek berupaya keras dalam hal penyelidikan semaksimal mungkin untuk melakukan rangkaian pengungkapan agar secepat mungkin pelaku dapat ditangkap. Tutur Rizka menyampaikan. Lanjut ke kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang kamu temukan di dalam teks berita yang sudah didapatkan tadi, tinggal dibaca. Kalimat langsungnya apa? Kalimat langsung. Terus. Semalam kurang lebih pukul 19 WIB kami mendapatkan informasi dan telah melakukan pengecekan. Telah terjadi adanya penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terus. Kata kerja mental. Rizka mengatakan sejauh ini polisi masih memburu terduga pelaku penusukan. Oke, terus. Keterangan waktu. Bocah berusia 12 tahun menjadi korban penusukan di sekitar kebun kopi Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Usai pulang mengaji, Rabu 19.10 malam, korban yang masih duduk di kelas 6 SD itu pun tewas karena luka yang dideritanya. Oke. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi kelompok yang sudah selesai tapi belum maju, kumpulkan dah punyanya. Oke. Ayo, satu kelompok lagi. Mana? Ayo Akbar. Akbar. Oke. Jadi perhatikan. Silakan duduk di tempat masing-masing. Ubah arah kursinya lagi, kembali ke depan. Nah, oke. Sudah? Sudah, perhatikan depan dulu. Jadi, Hairil, perhatikan depan. Jadi, anak-anakku, hari ini kita sudah belajar. Kita belajar tentang apa hari ini? Teks berita.
Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada enggak? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Oke, jadi ada yang tahu struktur teks berita ada berapa? Yang pertama, judul, kepala berita. Oke, betul sekali. Siapa yang bisa mengulang, Fatim? Berapa strukturnya? Apa aja? Judul, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian kaidah kebahasaannya. Ada apa saja di kaidah kebahasaan? Bahasa baku, kalimat langsung, temporal, keterangan waktu, apa lagi? Konjungsi bahwa. Kata kronologis, betul sekali. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari KD selanjutnya, yaitu kita akan menulis sebuah teks berita. Jadi nanti di rumah silakan kalian baca-baca dulu materinya. Kemudian kalian simak coba berita apa yang sekarang lagi viral di TV, di Facebook, di Instagram, di mana? Di TikTok, di TokTok. Di mana lagi? Di Facebook sudah. Di Instagram, di IG, YouTube, banyak sekali ya. Banyak sekali sumber informasi yang kalian dapatkan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Bu Guru harap yang masih bercanda hari ini lebih serius lagi. Tarik. Oke? Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Bu Guru cukupkan. Bu Guru minta maaf kalau ada tutur kata atau perilaku yang salah. Bu Guru minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Mulai berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.